Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa, yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para Ustadz, para Kiai, yang saya hormati para pemuda setempat, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah udah bisa menghadiri acara pada kali ini. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, kiai, tokoh masyarakat sekalian, izinkan saya menyampaikan suatu, dibilang pidato itu saya ceramah itu saya bukan seorang penceramah. Mungkin ini kita sifatnya sharing saja apa yang saya tahu, dan juga saya mencoba men-sharingkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, dalam bulan ini kita memasuki bulan Maulid Nabi, yang dimana Maulid Nabi ini adalah bulan kelahirannya Nabi. Mungkin ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sebagai sosok yang menjadi suri tauladan kita, ini tentu tidak terlepas dari bagaimana Nabi Muhammad menghadapi kesusahan-kesusahan di masa lalu. Di mana Nabi Muhammad terlahir dari seorang yang tidak punya ayah, sudah ditinggal 2 bulan di kandungan. Kemudian di umur yang 40 mendapatkan risalah, diamanahkan untuk memimpin umat. Sedangkan sejak lahirnya tidak mempunyai peran seorang ayah, seorang pemimpin di dalam keluarga. Ini menjadi tantangan besar dalam kehidupannya Nabi Muhammad itu sendiri. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, kiai, dan para tokoh masyarakat sekalian, mari kita coba bagaimana flashback terlebih awal dulu. Bagaimana, kenapa kok Nabi itu diturunkan di bangsa Arab, di kota Mekah, kenapa nggak di Indonesia gitu. Semisal kalau di Indonesia nanti kayak yang jadi Nabi itu ya itu tuh. Ya semuanya kita tahu gitu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para ustadz sekalian, dulu bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa jahiliyah, terkenal dengan masyarakat yang sangat jahiliyah. Mengapa demikian? Karena bukan mereka itu bodoh, tapi segala sesuatu praktik sosial atau kehidupan yang dilakukan itu tidak mencerminkan kemanusiaan. Salah satunya yang terjadi di bangsa Arab terdulu, perempuan itu tidak dihargai. Bahkan bayi perempuan yang lahir itu menjadi aib buat keluarganya. Maka tidak heran ketika dulu zaman jahiliyah, seorang anak perempuan lahir menjadi momok, akhirnya dikubur secara hidup-hidup. Kemudian banyak
persoalan lain, judi, khamar, berkeliaran di masyarakat sana. Dan salah satunya adalah menyembah berhala. Kemudian datanglah Muhammad semasa kecil, ya kan tadi saya bilang. Nama ayahnya yaitu Abdullah, ibunya Aminah. Selama Aminah mengandung dalam 2 bulan, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya ketika sedang berada di kandungan selama 2 bulan. Kemudian ayahnya meninggal, kemudian Nabi Muhammad lahir, kemudian dipisahkan kembali oleh ibunya, diasuh oleh ibu susu bernama siapa? Ada yang tahu? Coba kita nyanyi lagunya dulu. Hatil antiyaru tasbuh bilayalil maulidin. Lanjut ke Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui siapa? Halimah. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad itu kemudian dipisahkan oleh ibunya untuk apa? Disusui oleh Halimah. Kenapa? Kok bisa disusui oleh Halimah, tidak disusui oleh ibunya sendiri? Nah, ini jadi dulu bangsa Arab itu mempunyai tradisi setiap anak yang lahir itu harus diserahkan kepada daerah pegunungan di daerah Mekah, yaitu untuk disusui. Karena menyusui anak itu sebagai di sana sebagai tradisi sekaligus mata pencaharian orang-orang. Nah, ketika Aminah dan Abdul Muthalib datang ke daerah pegunungan untuk menyerahkan Muhammad untuk disusui oleh ibu susu, itu semua ibu susu yang di daerah pegunungan tidak ada yang menyamperi Muhammad, tidak ada yang menghampiri Muhammad. Kenapa demikian? Karena Muhammad itu orang miskin, terlahir dengan kondisi ayah yang tidak ada. Secara logika berarti Muhammad ini orang miskin, gak punya duit, gak punya pencaharian, gak punya duit. Siapa nanti yang mau biayai seperti itu? Lah maka dari itu tinggal salah satu orang, yaitu Halimah itu sendiri. Halimah itu saat itu bingung, belum mendapatkan anak susuan. Halimah belum mendapatkan anak susuan. Setelah itu karena dia tidak ingin diledek oleh tetangga sebelahnya karena belum mendapat anak susuan, kemudian Halimah menghampiri Muhammad, Nabi Muhammad. Akhirnya Halimah mengurus Muhammad. Jadi cerita seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian. Ketika Halimah menghampiri Muhammad, itu ternyata ketika mengasuh Muhammad, Halimah itu adalah orang yang paling cukup rezekinya daripada orang-orang yang mengasuh anak-anak lain. Secara matematika nggak pernah dibayar lebih, nggak dibayarnya beda, tapi rezekinya cukup. Seperti Halimah mempunyai hewan ternak, itu Halimah susunya selalu deras hewan ternaknya. Kemudian rezeki-rezeki lain yang tidak bisa dihitung. Kemudian Halimah juga mengasuh seorang anak, anaknya ini tidak pernah kelaparan sama sekali. Begitu pun dengan Muhammad. Maka kenapa mengasuh Muhammad ini Halimah sangat lama sekali, karena memang itu Halimah ketika mengasuh Muhammad, walaupun secara material itu tidak
besar uangnya, tapi ini cukup. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, kita bisa mengambil sebuah garis merah atau kesimpulan dari suatu hal yang dialami oleh Halimah. Besarnya rezeki tidak bisa ditandai dengan besarnya uang yang kita pegang hari ini, besarnya harta yang kita pegang hari ini. Tapi besarnya rezeki yang kita punya itu adalah apa yang menjadi seperti kesehatan, seperti nikmat, apapun itu masih bisa bekerja itu. Jadi oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah disusui oleh Halimah, ada sebuah peristiwa penting, yaitu peristiwa di mana dada Nabi Muhammad ini dibelah untuk dibersihkan. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sedang bermain sama anaknya Halimah. Kemudian datanglah sebuah peristiwa pembelahan dada yang ini disaksikan oleh anaknya Halimah. Kemudian anaknya Halimah ini mengadu kepada Halimah dengan menceritakan bahwasannya itu Muhammad dadanya dibelah gitu, oleh seorang nggak kenal gitu. Wah, jadi ada ketakutan oleh Halimah itu sendiri. Nah, makanya kenapa Halimah menyerahkan kembali kepada Siti Aminah, dari pangkuan Halimah kepada Siti Aminah untuk diurus kembali oleh Siti Aminah, karena ketika peristiwa itu yang didengar oleh anaknya, Halimah ini merasa ketakutan, takut apa-apa terjadi kepada Muhammad. Maka dari itu dikembalikan kepada pangkuan ibu. Akhirnya Muhammad kembali kepada pangkuan ibunya di usia ke-6 tahun ketika berziarah ke makam ayahnya. Di tengah perjalanan ibunya sakit kemudian meninggal dunia. Belum lama pindah ke pangkuan ibunya meninggal dunia, ditinggal lagi oleh keluarganya. Lah, ini juga bapak-bapak ibu-ibu, salah satu dalil yang membolehkan kita ziarah itu ya salah satunya ini. Aminah berziarah ke makam Abdullah, suaminya. Muhammad ikut berziarah kepada ibunya ke makam Abdullah, ayahnya. Tengah jalan tadi meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, di umur yang ke-8 kemudian ditinggal kembali oleh kakeknya. Kakeknya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad di sini sudah tidak punya sanak saudara lagi kecuali satu, yaitu pamannya. Pamannya ada banyak sekali. Itu ada Abu Jahal, kemudian ada yang mengurus nanti Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Nah, seperti itu. Lah, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib selaku pamannya, yang nanti peran Abu Thalib ini sangat besar sekali, yaitu dalam perannya menjaga Muhammad dalam menyiarkan agama Islam. Baik, kemudian Abu Thalib diasuh oleh Abu Thalib ketika remaja mengembala domba, melakukan kegiatan-kegiatan lain, membantu berdagang. Sampailah Muhammad tumbuh di usia yang remaja, kemudian memasuki fase dewasa. Di umur yang ke-25 kemudian bertemu dengan salah seorang janda kaya yang cantik dan setia, yaitu Khadijah. Akhirnya menikahlah Muhammad dengan Khadijah ini dengan kondisi Muhammad usia umur 25 tahun dan Khadijah itu berumur 40 tahun. Perbedaan umur yang sangat jauh tidak menjadikan itu sebagai halangan, akan tetapi malah ini menjadi awal sejarah Nabi Muhammad
untuk menyebarkan Islam itu sendiri, bermula dari Khadijah. Kemudian di umur yang ke-30 Nabi Muhammad menjadi salah satu tokoh yang mencoba menengahi konflik di Makkah saat itu, saat waktu peletakan Hajar Aswad. Kemudian masuk ke fase umur yang sangat matang, yaitu 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu. Banyak muncul pertanyaan, kenapa kok tidak menerima wahyunya dari awal saja, dari umur 25 semisal setelah menikah, ataupun di umur 30 katakanlah seperti itu. Tidak, tapi kenapa di umur 40? Karena secara ilmu kesehatan dan psikologis, umur 40 ini adalah usia matang seseorang dalam berpikir, usia seseorang matang dalam mengambil keputusan dan segala macam. Karena hidup selama 40 tahun di dunia, otomatis mendapatkan pengalaman yang banyak dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Seperti itu. Jadi turunlah. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad ini hijrah ke Gua Hira. Gua Hira ini adalah tempat bertapanya, istilahnya kalau dulu orang ketika ingin mencari jati diri, mencari ketenangan, itu melakukan bertapa di gua-gua. Jadi di gua Arab itu sangat banyak sekali. Akan tetapi Gua Hira ini adalah gua yang selalu dijadikan oleh istilahnya keluarga besar Nabi Muhammad ketika ingin bertapa itu di Gua Hira. Lah akhirnya kalau Nabi Muhammad di Gua Hira, setelah peristiwa terjadi, yaitu malaikat Jibril turun mengangkat Nabi Muhammad. Saya baca Iqra ma'an Nabi Qori. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Iqra gitu. Ma'an Nabi Qori, saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian dituntunlah oleh Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah salah satu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Setelah itu Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Akhirnya pulanglah Muhammad ke rumah. Ditanya oleh istrinya Khadijah, kenapa kok menggigil seperti itu? Kenapa ketakutan seperti apa? Akhirnya diselimutilah oleh Siti Khadijah. Kemudian ayat turun kembali, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi ayat ini tentang orang-orang yang berada di dalam selimut. Qum fa'anzir. Ini ayat tentang untuk seruan dakwah Islam. Kemudian Nabi Muhammad dakwah Islam. Salah satu orang yang didakwai terlebih dahulu yaitu adalah istrinya. Istrinya adalah penopang pertama orang yang mempercayai Muhammad sebagai Rasul. Jadi begitu Bapak Ibu. Nabi Muhammad mendakwah secara diam-diam terlebih dahulu kepada sanak saudaranya terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, dakwah secara diam-diam sampai turunlah ayat untuk dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapatkan penolakan yang sangat besar, sampai dilempari batu, sampai dicap sebagai orang yang berbohong seperti apa oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Dilempari, mendapatkan penolakan yang sangat besar. Singkat cerita, Nabi Muhammad akhirnya banyak hijrah ke Madinah untuk mendapatkan pertolongan, yaitu karena sudah ditolak, diusir oleh Mekah, akhirnya pindah ke Madinah. Kemudian di sana disambut oleh kaum Ansor, gitu. Di sana kemudian
Nabi Muhammad menyebarkan Islam di sana. Akhirnya banyaklah pengikut Nabi Muhammad. Satu ketika di mana momen pembebasan kota Mekah, yaitu Fathul Mekah, itu kan karena ada suatu perjanjian yang dilanggar oleh masa waktu saat itu, akhirnya Nabi Muhammad bersama kaum muslimin menyerang kota Mekah, dan akhirnya di situ terjadi peristiwa Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad bisa menguasai Mekah, akhirnya Bilal bin Rabah azan di atas kubah Mekah. Dilaksanakanlah sholat pertama kali di itu seperti itu. Ada satu fenomena yang sangat menarik. Nabi Muhammad tidak menghancurkan setiap berhala yang melilit Ka'bah. Nabi Muhammad tidak menyakiti, tidak mendiskriminasi orang-orang yang membencinya dahulu. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting. Salah satunya toleransi atau hidup rukun berbeda dengan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin, itu menjadi landasan dasar ayat yang mana kita ini harus hidup rukun, tidak mencampuri urusan orang. Sampai ke satu momen di umur yang ke 60, Nabi Muhammad meninggal dunia. Tapi spirit perjuangan Nabi Muhammad, spirit agama keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai kitab suci yang turun di masa Muhammad, sampai hari ini masih bisa terjaga. Kita masih bisa menikmati hal-hal itu, suatu warisan yang dibawa oleh Muhammad, kenikmatan Islam itu sendiri. Kita melakukan ibadah tidak perlu sembunyi-sembunyi, kita melakukan ibadah bisa dimanapun secara tenang tanpa harus berjuang seperti dahulu. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar sekali. Maka sangat heran sekali ketika orang sekarang gak mau ibadah, padahal ibadah di sekarang itu gampang, tidak seperti di zaman Nabi Muhammad dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari kisah cerita Nabi yang tadi kita bisa banyak mengambil sebuah kesimpulan yang sangat berarti. Salah satunya nikmat Islam yang bisa kita rasakan hari ini menjadi nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak bisa diganti dengan material apapun. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Saya di sini bukan sebagai penceramah, tapi hanya sebagai seorang yang ingin sharing saja terkait dengan kisah Nabi Muhammad. Ya, walaupun kita semua tahu kisah Nabi Muhammad itu seperti apa, tapi ketika kita menceritakan ini lagi, merefleksikan hal ini lagi, tentu ini menjadi apa nantinya bisa menjadi harapan besar atau ya semangat baru lagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu, seperti ibadah dan sebagainya. Jadi begitu saja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari setan, apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, saya adalah korban. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dosen, ini video UAS yang saya buat dalam tugas pendamping dakwah. Perkenalkan, nama saya Ariel Wawatama, NIM 0064. Video saya buat selama durasi 25 menit ini karena saya belum dapat kesempatan untuk ceramah di matkul Bapak kemarin, jadi videonya 25 menit. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.